Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ibu dan Bapak, jumpa lagi di pencerahan malam Rabu hari Selasa 18 Februari 2025, dan malam ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita seorang pengusaha snack and bakery, Ibu Eni Ambarwati, yang melalui usahanya kita akan mengenal Eni Queen Snack and Bakery. Bagaimana usaha itu dirintis, apa saja yang beliau tawarkan, dan seperti apa proses pemesanannya, sampai harga-harganya bagaimana. Kita akan ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ulung. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Ulung sehat? Keluarga Keluarga sehat? sehat. Alhamdulillah. Bu, terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya pada saat hari ini. Iya, saya deg-degan ini. Bu Eni, kita Terima akan kasih ngobrol. sudah diberi kesempatan. Gimana, Gimana, Mas? Mas? Kita akan ngobrol tentang usaha Ibu di Snack Iya, and Bakery yang Ibu namakan Eni Queen. Dari iya. namanya dulu deh, Bu, inspirasinya seperti apa sih? Gini, dari nama dulu namanya kan Berkah Snack, Mas. Tapi terus karena di keluarga saya kan anak saya 3 laki-laki semua sama suami. Jadi saya perempuan sendiri. Kata suami biar jadi ratunya keluarga gitu. Jadi Queen Snack. Masya Allah, Masya Allah. Nama yang ini sekali, bermakna sekali, Bu Eni. Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang pun jadi terkenalnya jadi Annie Queen, Mas. Kalau Annie Abarwati malah mungkin orang jarang kenal. Kalau Annie Queen gitu, Gitu, alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Eni, ini Eni Queen Snack and Bakery, Ibu dirikan sejak kapan? Didirikan dari tahun 2013. Hmm. Eh, Tadinya cuma coba-coba, Mas. Jadi eh, dulu nyoba-nyoba bikin ini terus ditawarkan. Alhamdulillah pada suka, Mas. Jadi Jadi tapi tapi kalau Kak, kita kita juga untuk memulainya supaya biar lebih berkembang, saya mengikuti kursus-kursus. Setiap ada pelatihan atau apa saya ngikut gitu. Jadi makin bertambah saya juga pengen berinovasi dengan menu rasa. Bu Eni ini coba kita tampilkan ya sebagian video pada saat produksi ya, Bu. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Jadi, jadi Bu Eni, apa saja sih kue yang Ibu pasarkan? eh Any Queen Win Snack Snack and and Bakery Bakery eh, memproduksi memproduksi aneka aneka bolu, bolu, ada ada bolu pisang, bolu tape, bolu jadul, juga ada roti manis bakery. Selain itu kita juga memproduksi snack tradisional, Mas, untuk hajatan, untuk pengajian, untuk arisan gitu. Dan akhir-akhir ini alhamdulillah eh, di daerah saya di Cilacap itu untuk hajatan kebanyakan sudah menggunakan roti untuk kunjungan. Kalau gitu untuk undangan itu kita sudah menggunakan roti gitu. Jadi alhamdulillah. Iya, Bu Eni, inspirasi, oh, sebagai ibu rumah tangga pengen bikin usaha rumahan kue nih. Itu dari mana, Bu? Inspirasinya apakah ada saudara, teman, atau dari nonton-nonton YouTube? Boleh diceritakan, Bu Eni? Eh, Latar belakangnya itu berasal dari kecintaan kami terhadap kue tradisional. Kami ingin menghadirkan bolu jadul, bolu pisang, bolu tape dengan resep-resep tradisional, resep warisan leluhur turun temurun, yang homemade, yang tanpa pengawet, gitu. Dan kami berusaha menggunakan bahan-bahan berkualitas. Dengan produk ini kami ingin melestarikan kuliner tradisional sekaligus memenuhi kebutuhan camilan sehat untuk masyarakat. Baik, Bu Eni, itu kan ada sedang produksi ini ya, bolu ya. Tadi Ibu sebut bolu pisang dan lain-lain ya, khas tradisional Iya, begitu. Cita rasa, apa istilahnya? Cita rasa tradisional lah ya.
Ibu, itu rentang harganya berapa sih untuk berapa gram gitu? Kami harga bervariatif, Mas. Mungkin ada yang harga 45, ada yang 40, ada yang 25 gitu. Jadi tergantung dari ukuran. Untuk Berapa Bu hajatan bisa ukurannya Bu? gimana, Mas? Ukuran berapa biasanya tadi yang, disebut 250 atau 300 atau 400? Oh, untuk ukuran yang 20 kali 10, ukuran loyang 20 kali 10 itu kami memberi harga 25. Tapi untuk pemesanan banyak, kami biasanya memberi diskon. Terus untuk ukuran loyang 22 kita ngasih harga 40. Itu biasanya berat berapa gram Bu Eni? Setiap adonan kami timbang. Untuk yang ukuran 40 itu beratnya 650 gram. Terus untuk yang berat yang harga 25 beratnya 420. Jadi ketika produksi kami timbang, Mas. Jadi tidak ada yang besar kecil enggak. Alhamdulillah semuanya rata gitu. Bu Eni, ini proses pemasarannya dan pemesanannya seperti apa Bu? Kan apakah Ibu ada kerjasama dengan pihak instansi pemerintah, sekolah, atau, yang tadi Ibu sebut ya, pengajian rutin ibu-ibu, dan lain-lain. Boleh diceritakan sedikit Bu? Iya. Pemesanan biasanya kami ada dari sekolah. Dari sekolah itu biasanya untuk roti manis, pemesanan roti manis. Kalau untuk pengajian biasanya itu untuk eh, snack box. Itu berisi kue-kue tradisional gitu. Misalnya ada lemper, risoles, martabak, terus bolu potong. Terus untuk alhamdulillah eh, di sini saya juga ada eh, apa ini biro umroh. Nah, alhamdulillah itu rutin kalau untuk pemberangkatan mereka pesen pemberangkatan dan penjemputan itu mereka pesen roti manis Mas untuk bekal jamaah haji, jamaah umroh gitu yaitu dari Biro Umroh Amansa. Baik Bu Eni, Hmm. sekarang itu kan ada, mulai, apa, sudah berkembang ya, jasa pengantaran gitu, kalau kita pesan misalnya di toko oren, yang macam-macam gitulah ya. Apakah Ibu juga jual di sana juga? Untuk saat ini belum, tapi ada rencana untuk eh, ke sana gitu. Untuk Tapi saat ini kita baru lewat eh, FB, lewat apa status WA gitu. Dan yang jelas dari mulut ke mulut itu yang biasanya cepet gitu, Mas. iya, Bu Eni, eee, kalau misalnya pengen pesan, itu lokasinya ada di mana dan nomor teleponnya apakah boleh Ibu informasikan? Oh ya, untuk Any Queen Snack and Bakery dengan alamat di Jalan Kendeng nomor 25A Cilacap, nomor HP 081 348 400 300 dan emailnya anyqueensnackandbakery@gmail.com. Kami Baik juga ini punya keunggulan, Mas. bagaimana Bu Eni? Produk-produk punya keunggulan. Saya punya keunggulan yaitu untuk bolu pisang dan bolu tape, bolu jadul 3 bolu ini produk unggulan saya, Mas. Jadi kalau misalnya untuk bazar, saya kan sering ikut bazar. Itu alhamdulillah laku keras itu untuk bolu-bolu ini perboluan saya. Karena kalau menurut mereka bolu saya itu tidak seret, lembut gitu. Kan biasanya kalau bolu jadul katanya kalau mereka makan kadang ini kan dimakan seret gitu kan. Kata kalau bolu saya alhamdulillah itu mereka tidak seret gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau di pasar-pasar itu laku itu. Ya, jadi Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, Any Queen Snack and Bakery ini lokasinya ada di Cilacap, Jawa Tengah, dan untuk pemesanannya eh, tadi bisa melalui telepon, email, dan lain-lain. Boleh diulang lagi, Bu Eni, untuk alamat, nomor telepon untuk pemesanan. Eh, untuk Any Queen Snack and Bakery itu alamatnya di Jalan Kendeng nomor 25 Cilacap. Monggo kalau yang mau pesan, kalau yang daerah Cilacap mau datang langsung boleh. Kalau mau yang telepon, teleponnya 081 348 400 300. Untuk Untuk emailnya emailnya kos. queensnackandbakery@gmail.com. Bu Eni ada ini akun medsosnya, biasanya pemasaran di
Media sosial apa aja, Bu? Kalau misalnya pengen dicari di medsos. Saat ini saya baru menggunakan FB sama IG dan kemarin lagi coba-coba untuk di YouTube, Mas, dengan channelnya Annie Queen. Semuanya semuanya sama, Bu. Nama channelnya Annie Queen ya. Iya, Bu, ngomong-ngomong itu apakah sudah didaftarkan Haki, Bu, namanya? Haki belum, Mas. Kalau saya baru punya PIRT, sertifikat halal, NIB itu aja dulu, Mas. Haki saya belum punya, Mas. Nah, Bu Eni ngomong-ngomong soal sertifikasi halal ya. Apakah pada saat proses itu Ibu bisa ceritakan rumit atau enggak? Terus apakah ada biaya? Kalau ada biaya, berapa biayanya? Persyaratannya biasanya apa saja? Boleh di-share, Bu, ke teman-teman? Oh. Pada saat itu kita dibantu dari uh, Lut, itu kita gratis, Mas. Masih ada program gratis waktu itu. Jadi kita disuruh mengirimkan data, terus proses pembuatannya gitu. Jadi karena waktu itu juga pas lagi pandemi, jadi kita semua pakai online, Mas. Bu Eni ada contoh yang tadi Ibu sebut nggak? Bolu-bolu unggulan itu yang udah diproduksi. Bolu apa? Bolu pisang gitu. Ya Ya untuk untuk hari hari ini ini saya saya nggak nggak bikin bikin dulu, dulu Mas, Mas, karena karena hari ini alhamdulillah tadi saya kan ikut eh, apa kurasi PF Trainer Pertamina. Nah, kita sudah maju di final. Hari ini tadi kita melaksanakan final dan saya nggak produksi karena kita mempersiapkan untuk acara itu biar kita benar-benar fokus gitu. Baik, boleh disampaikan Bu, PF Planner yang diselenggarakan oleh Pertamina tuh event apa sih sebetulnya? Oh, itu proses untuk menjadi binaan Pertamina, Mas. Kita bersaing dari seluruh Indonesia. Itu di dari 5.000 peserta dan beberapa kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Dari kelompok kami Cilacap, alhamdulillah bisa lolos dari beberapa kelompok yang di Cilacap ini. Alhamdulillah kelompok saya itu 5 orang. Itu diketuai oleh Mbak Kania dengan anggotanya Mbak Eka Rianti Rafika, saya, terus Dwi itu dari Gria Kriuk produk pisang, terus Mbak Sela itu juga dari snack tradisional. Alhamdulillah kita sudah sampai di 300 300 UMKM dan tadi itu final insya Allah pengumumannya itu besok tanggal 28 Februari, Mas. Mohon mohon doanya doanya mudah-mudahan mudah-mudahan kita kita bisa lolos, bisa masuk untuk jadi binaan Pertamina, Mas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bu Eni, eh, tadi Ibu sebutkan sejumlah kelebihan ya tentang cita rasa konsumen yang beli bilang kalau beli bolunya nggak seret, terus menggunakan bahan-bahan terbaik dan tanpa pengawet dan lain-lain gitu. Untuk bicara tentang kemasan nih Bu, Ibu kemasannya tuh seperti apa? Apakah Ibu nyetak sendiri ataukah bagaimana? Bisa diceritakan Bu? Kemasan saya masih pakai dus, terus saya masih pakai stiker, Mas. Jadi belum sempat untuk nyetak. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dengan perkembangan ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kemasan untuk menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Eni, sejauh ini dukungan pemerintah ya, baik pemerintah daerah ataupun pusat terhadap pelaku usaha di UMKM seperti apa, Bu? Apakah Ibu mendapatkan akses yang mudah ataukah seperti apa? Boleh diceritakan, Bu ini? Oh iya. Untuk dukungan terutama dari pemerintah kabupaten, alhamdulillah kita difasilitasi dengan adanya PLUT, usaha terpadu, itu kita sering diadakan pelatihan-pelatihan. Itu juga dari wadah UMKM kecamatan, kita juga sering mengadakan bazar-bazar masuk untuk para UMKM. Jadi pelatihan-pelatihan, bazar, itu kita kita sangat terbantu sekali, Mas. Baik, Bu Eni, ini sebagai penghujung di diskusi kita ya. Di kita itu kan ada menteri yang khusus menangani UMKM ya. Dan beliau itu di bawah presiden. Jika Ibu punya kesempatan untuk bicara langsung dengan mereka nih, apa yang ingin Ibu sampaikan dalam kesempatan pada saat ini?
saya ingin Pak Menteri memberi kemudahan pada para UMKM untuk memberi wadah, untuk memberi bantuan lah, yang jelas itu bantuan terutama untuk alat-alat produksi bagi kami yang masih ada kekurangan, juga mungkin mengurangi harga harga bahan-bahan kue, Mas, karena selama ini harga bahan kue itu melonjak terus itu, Mas, apalagi kalau mau ini Ramadan itu terutama telur itu naik terus. Jadi kalau bisa untuk Pak Menteri itu agak menekan harga gitu. Baik, ya, jadi sejumlah aspirasi ya. Pertama, ada dukungan untuk penyediaan atau tambahan alat, kemudian harga-harga yang bisa lebih bersahabat, Menyediakan. bahan-bahan kue Bu ya, terutama telur. Memang di Cilacap telur berapa Bu Eni? Untuk hari ini per hari ini 32, Mas, Itu per kilo. iya, Sementara kami kalau bahan baku naik, kami untuk menaikkan harga kue itu susah, Mas. Selain karena persaingan juga eh, nanti daya daya beli mereka juga menurun juga. iya Ini Bu Eni menjelang ini Ramadan kan gimana, Mas? iya, salah satu keluhan masyarakat juga kan harga telur ini terlalu tinggi ya. Jadi Sangat tinggi. sudah selisihnya sedikit sekali dengan harga daging ayam. Kalau di Cilacap Ya, itu, menurut Bu Eni, apa sih soalnya sehingga harga telur kok bisa nggak masuk akal kayak gitu ya? Nggak masuk akal tuh maksudnya, kok bisa sih kayak gitu harganya gitu? Padahal telur adalah makanan yang bisa dikonsumsi oleh publik kalau dia nggak terjangkau untuk beli daging kan? Untuk hmm, dapatkan protein ya telur, misalnya protein hewani. Tapi telur harganya begitu. Di Cilacap tuh karena apa, Bu? Karena kan ini kan merata ya. iya. Biasanya kalau harga ayam, harga telur naik itu karena ada PKH turun, Mas. Kalau PKH turun, itu harga-harga melonjak untuk telur, daging, ayam itu naik gitu. Jadi mungkin karena mereka disetorkan untuk apa kebutuhan PKH itu, jadi harga-harga mungkin yang untuk konsumen dinaikkan gitu. Karena stok mungkin menipis gitu loh, Mas. Ya, ternyata jawabannya sama ya di agen-agen telur. Jadi teman-teman, PKH itu adalah program Keluarga Harapan. PKH ini itu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah, di antaranya telur. Yang tadi Ibu Eni sebutkan itu, memang itu juga yang Sulung dapatkan Bu di agen-agen ya. Kenapa kok harganya kayak gini? Ya biasanya kayak gitu, PKH-nya turun gitu. Jadi Iya, stoknya menipis, ya dalam teori ekonomi kapital kayak gitu, kalau stoknya dikit, harga naik gitu. naik. Iya. Hmm. Hmm. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru, mudah-mudahan itu bisa teratasi lah. Apalagi ini mau Lebaran, Mas, mau puasa. Biasanya puasa kan eh, produksi itu meningkat, terutama untuk kue kering, terus untuk takjil. Itu kan kita butuh sekali kebutuhan pokok itu seperti telur, mentega, gitu. Jadi kami pelaku usaha kecil lah itu sangat berharap sekali pemerintah mau untuk menekan harga supaya jangan ikut naik gitu. Ya, kepada pemerintah yang mendengarkan diskusi kami, kalau memang didengarkan, itu adalah suara dari salah seorang pengusaha di pengusaha snack dan bakery, supaya tercipta stabilisasi harga. Karena kalau harganya nggak menentu, apalagi langka gitu, itu proses produksi terganggu dan proses penjualan juga terganggu, gitu ya Bu Eni ya? Karena kita kebutuhannya kalau puasa banyak sekali, Mas. Sulung ingat Bu, jadi ingat ya, pemerintah yang berhasil untuk melakukan stabilisasi harga itu seperti kita ingat di zamannya Pak Harto. Ya. Itu betul-betul beliau perhatikan banget sampai harga cabai keriting. Ya, Itu saya betul-betul ada dikontrol. kalau mau puasa gini kan ada operasi pasar itu dulu biasanya seperti itu. Cuman Iya kalau sekarang betul. ini udah nggak pernah lagi itu. Dan di era-era kemarin-kemarin itu juga sudah dilakukan di Jakarta ya oleh Gubernur Anies Baswedan. Beliau itu coba melakukan kerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menyediakan stok. Jadi sebelum stok itu langka yang bisa dipermainkan oleh para spekulan,
yang bisa merugikan warga, beliau kerjasama supaya nggak ada stok yang tipis, sehingga harga bisa dibuat stabil. Nah, kalau seluruh daerah bisa seperti itu enak banget. Karena biasanya orang-orang spekulan itu ya nyimpen, nanti baru dikeluarin. Supaya stoknya Ya, tipis. Kalau tipis orang pada nyari, berapapun dibayar misalnya begitulah ya. Bisa 2 kali lipat dan lain-lain. Baik, betul. Bu Eni, barangkali di penghujung diskusi kita ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pelanggan Eni Queen Snack and Bakery dan yang ingin mencoba jajanan-jajanan tradisional, bolu, dan jajanan-jajanan basah. Boleh Bu disampaikan? Kasih eh, untuk para pelanggan, terutama yang ada di Cilacap dan sekitarnya, monggo kalau misalnya butuh snack-snack, ada keboluan, snack untuk hajatan, untuk arisan, silakan datang dan hubungi kami Edekin Snack and Bakery, dan insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan kualitas yang baik. Terima kasih untuk Mas Sulung yang sudah memberi kesempatan pada saya pada malam hari ini. Jujur saya deg-degan sekali, Mas. Tadi dikasih tahu sama Mas Sulung, saya deg-degan, saya gemeter. Saya tidak punya apa itu persiapan, tapi ya Bismillah aja lah, Bismillah. Mudah-mudahan pencerahan malam Rabu ini saya bisa memperkenalkan bisnis saya tentang Anything Snack and Bakery. Terima kasih untuk Mas Sulung dan rekanan. Baik, Bu Eni, sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan, berbagi pencerahan bisnis pada malam hari ini. Di tengah kesibukan Ibu, semoga usaha Ibu semakin sukses, semakin berkembang, dan Ibu beserta kelompok 5 tadi ya, dari Cilacap Ya, berhasil. oh ya, jadi saya sebutkan Mas, teman-teman saya yang Alhamdulillah Masya Allah sekali, mereka sangat super buat saya. Satu, boleh ya Mas? Monggo, Kami monggo, Bu. dari kelompok Pempreneur Sri Kandi Wijaya Kusuma, dari ada ketuanya Mbak Kania Gendarsah, anggotanya Mbak Eka Rianti, Eni Amberwati, Dwi Aprianti, Ursela. Mudah-mudahan kita semua bisa lolos untuk tahap final ini. Terima kasih, mohon doanya semuanya, mudah-mudahan ini tadi kita sudah final, mudah-mudahan bisa lolos. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Ibu, semoga sukses nanti di final di program Pertamina ya untuk dukungan pelaku UMKM dan usaha Ibu serta kawan-kawan Ibu juga Allah semakin buka jalan-jalan kesuksesan, semakin berkembang dan pada akhirnya Ibu bisa semakin ini apa namanya? Semakin sukses beserta teman-teman seperjuangan di UMKM ya. Ini Mohon maaf kita Mas kalau masih ada sedikit waktu nih Bu Sulung, coba kita cek, masih ada beberapa menit lagi. Semalam itu nonton di, di media sosial, jadi ada pelaku UMKM yang jualan busana nih Bu Eni. Ini, cerita sedikit boleh ya? Nah, itu yang nonton kalau nggak salah 40-an, dan pada saat itu ada seorang artis yang coba ngechat, ingin pesan bajunya. Artis itu punya follower-nya puluhan juta di Instagram, namanya Ayu Ting Ting. Dan Ayu Ting Ting dialog langsung itu yang jualan seneng banget. Dia manggil ibunya gitu, Bu ada Ayu Ting Ting gitu. Dan Ayu Ting Ting langsung check out tuh, pesen 5 gitu, 5 gamis atau pakaian apa gitu. Nah kalau membayangkan kebaikan-kebaikan seperti itu, seandainya ya, pemerintah bisa lebih support lagi para selebritis, artis, influencer, bisa support UMKM, itu Indonesia tuh jadi ini banget ya, apa, mudah-mudahan berkah gitu, karena ada semacam dukungan dari warga ke warga, gitu. Jadi bukan hanya, selama ini hanya ditonton doang, tapi artis memberikan dampak positif, misalnya dalam hal ini ke pelaku UMKM. Itu saja sih Bu, yang pengen di-share. Barangkali Ibu ada kalimat penutup di diskusi kita pada malam hari ini? ya, terima kasih untuk Mas Sulung dan rekanan yang sudah memberi kesempatan pada saya.
Mudah-mudahan rekanan sebagai rekan Anies Baswedan akan tetap solid, tetap berkomitmen untuk maju bersama membangun bangsa, dan suatu saat nanti kita akan mendapat pemerintahan yang bagus yang bisa mendukung UMKM untuk maju lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Eni Sekali dan lagi saya minta maaf Mas Ulung karena saya kurang persiapan, jadi ini mendadak saya kurang persiapan, jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan. enggak sulung yang minta maaf Bu, harusnya kita sedianya itu streaming, tapi tiba-tiba ada kendala jaringan begitu, jadi ya mohon dimaafkan Bu. Pada akhirnya kita cuma bisa rekaman ini. Namun demikian, terima kasih banyak Ibu Eni dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan. Sekali lagi semoga Ibu dan kawan-kawan semakin sukses, rezekinya semakin melimpah dan berkah, dan berhasil nanti ke tahap final di Pertamina ya. Tadi udah final, Mas. Oh tadi udah final ya, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, tinggal pengumuman ini. Tinggal pengumuman ya, ya amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, demikian diskusi kita pencerahan malam Rabu pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermakna untuk teman-teman dan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Mohon maaf bila mana masih terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan. Kami izin undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Ibu Eni dan ibu-ibu lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.